Hai penonton Kompas Otomotif, ketemu lagi sama gue Stanley. Jadi hari ini kita akan ngetes salah satu mobil pemain baru di segmen LMPV. Lo tau sendiri nih mobilnya ada di belakang gue, yaitu Hyundai Stargazer. Nah, spesialnya di edisi kali ini kita dalam sesi media test Hyundai akan membawa mobil ini sedikit lebih jauh, yaitu kita dengan rute Surabaya. Dari Surabaya kita ke Malang, lalu dari Malang besoknya lagi kita akan finish di Solo. Kita akan ngebahas soal sensasi berkendara, mengenai performa mesin, lalu kenyamanan berkendaranya kayak gimana, handlingnya segala macam. Nah, untuk sisi desain dan fitur-fitur kita nggak akan ngebahas detail karena lu bisa nonton di video sebelumnya ini. Jadi stay tune terus, pantengin channel Kompas Otomotif. Nah, ini perjalanan kedua kita. Tadi setelah dari bandara menuju salah satu kafe di Surabaya, sekarang kita menuju Malang. Sekaligus kita iseng-iseng tadi ngeriset odometer. Kita mau lihat jarak tempuh dan rata-rata konsumsi bahan bakarnya dari perjalanan Surabaya ke Malang ini. Memang nggak terlalu jauh karena kita akan via tol. Kebetulan gua ngerasain di bangku kedua, nanti kita akan bahas juga gimana sensasinya. Ada temen gua nih di bangku pertama, kita akan coba jajal, jadi rombongan sudah mulai jalan. Nah, kita sudah keluar dari tol Singosari, kita akan menuju Malang, dikit lagi sampai. Tadi setelah melewati rute tol ya, cukup jauh, berapa puluh kilometer. Sekarang kita masuk ke jalur arteri, jalan arterinya. Jadi cukup kombinasi antara jalur tol dan jalan arteri, tapi memang untuk rutenya masih aspal, maksudnya nggak terlalu terjal, nggak ada meliuk-meliuk, belum ada. Kita masuk ke interior. Ini adalah Hyundai Stargazer tipe Prime yang paling tinggi, jadi dia ada opsional untuk captain seat, dimana konsumen harus menambah 1 juta untuk mendapatkan ini ya. Jadi untuk mendapatkan jok model captain seat ini harus menambah 1 juta rupiah. Kalau lu bisa lihat di sini sudah dilapisi dengan sintetis Isofix juga. Jadi untuk kompartemennya juga cukup banyak. Untuk tipe tertinggi ini termasuk dengan beberapa kebutuhan fitur-fitur seperti untuk mengecas baterai. Lalu kita lihat juga di baris ketiga. Nah, kalau sekilas segini sebenarnya terlalu kelihatan sempit ya, padahal sebenarnya cukup lapang, untuk orang dewasa pun masih cukup nyaman. Nanti kita akan buktikan sendiri gimana posisi saat berada di baris kedua dan baris ketiga. Nah, ini posisi gue di baris kedua Hyundai Stargazer, jadi lo bisa lihat sendiri untuk tipe Prime yang paling tertinggi. Ini sudah ada pilihan captain seat yang harus lo tambah 1 juta. Jadi posisi duduknya sebenarnya cukup lapang ya, tandem distance antara dengkul sama baris pertama masih cukup jauh. Begitu juga dengan headroom. Cuman dia masih menggunakan blower yang model lawas ya, jadi cukup tebal, nggak seperti rivalnya seperti Veloz. Kalau lo bisa lihat di Veloz itu lebih tipis, jadi atapnya terasa lebih lapang. Nah, untuk kelebihan dari captain seat ini tentu memberikan kelapangan dari sisi akses masuk ke baris ketiga. Baris ketiganya kita akan jajal kayak gimana rasanya. Yuk. Nah guys, tadi setelah baris kedua kita ngerasain di baris ketiga. Lo bisa lihat dengan tinggi gue 175-an ya sentimeter. Ini untuk headroom masih cukup menampung baik ya, meskipun hanya beberapa aja. Untungnya sih desain dari joknya sedikit sender, dan untuk tandem distance atau jarak dari dengkul ke
bangku baris kedua ini cukup minimal, masih ada ruang sisa, tapi so far untuk orang dewasa ini masih cukup nyaman. Nah, kita akan coba sliding di baris kedua. Hasilnya masih tersisa lapang, cukup lapang, jadi masih cukup nyaman. Gue juga nggak tahu nih bisa disandarin lagi atau enggak, cuman kita tes. Oh enggak, ternyata. Oh bisa. Masih bisa mundur, jadi posisi badan lo masih bisa rebah, masih bisa rileks, santai. Selama untuk penumpang di baris kedua ini tidak mensliding ke belakang, posisi kaki masih cukup lapang. Jadi so far penilaian gue untuk orang dewasa di baris ketiga Stargazer masih cukup nyaman. Cuman nggak tahu kalau sensasi lama-lama berada di dalam sini, dalam perjalanan jauh akan kayak gimana. Nah guys, ini adalah bagian interior utama atau baris pertama pada Hyundai Stargazer. Kalau lo bisa lihat desainnya sebenarnya futuristik banget, cuman tetap dibikin minimalis. Minimalis dalam arti kata lo bisa lihat di mana itu desain dashboardnya sebenarnya flat, tapi diberikan frame pada bagian head unit dan juga speedometer yang kotak di sini. Nah, buat sebagian orang mungkin menganggap ini aneh atau sedikit mengganggu mungkin saat berkendara karena seperti terhalang. Tapi buat gue sendiri yang udah nyobain dengan tinggi 173 sampai 175 cm, nggak sama sekali mengganggu visibilitas depannya. Tapi mungkin buat yang di bawah itu, di bawah tinggi gue akan sedikit annoying atau mengganggu ya. Menariknya lagi, untuk knob transmisinya ini dibuat seperti mobil-mobil Eropa. Lo bisa lihat kasnya beda lagi. Lalu di sini ada drive mode di mana pengendara bisa memilih mode berkendara. Dan di sini ada vehicle control ya, jadi bisa dinonaktifkan. Untuk panel-panelnya sudah digital walaupun pengaturan untuk kipas dan suhunya masih harus menggunakan knob yang hanya turun naik saja. Buat gua so far untuk tampilan interior selera ya. Depan ini nggak akan menjadi masalah besar sih sebenarnya, apalagi di bagian kemudinya juga sudah banyak banget kontrol untuk memfungsikan beberapa fitur yang ada pada Stargazer. Nah guys, tadi setelah gue nyobain ini ada temen gue jadi sampel untuk duduk di baris kedua dengan tinggi yang lebih tinggi dari gue, dan kita sedang perjalanan untuk sesi pertama menuju hotel untuk istirahat. Jadi dia punya tinggi 183 cm nih guys, lebih tinggi dari gua. Gimana rasanya Pak Rehan? Lumayan lega kak. Lega ya? Lihat aja sendiri kak. Nah ini jarak kakinya masih cukup lega, cuman memang baris pertama ini gue majuin sedikit ya. Untuk headroom masih lega juga? Jauh. Oke. Sekarang kita coba di baris ketiga ya. Jadi Bapak Rehan ini akan pindah ke baris 3 untuk jajal dengan tingginya dia 183. Temen gue udah pindah di baris ketiga paling belakang guys. Jadi aksesnya memang cukup gampang ya, karena di sini yang untuk tipe kita pakai itu ada opsi untuk captain seat. Jadi ada gang untuk masuk akses ke baris ketiga dengan mudah. Gimana Mas Rehan duduk di baris ketiga? Baris ketiga bagusnya emang lebih nyaman yang di tengah. Tapi ya lumayan lapang lah ruang kepalanya, walau agak sedikit nyangkut ya, agak sedikit nyangkut. Ya, jadi kalau lo tahu nih guys, tingginya Pak Rehan ini lebih tinggi dari gue ya. Dia 183, kalau gue tadi sekitar 177an lah something. Beda beberapa sentimeter. Untuk kaki gimana? Kaki karena ini lebih maju, jadi ya lumayan lapang walaupun sedikit mepet. Dan karena ini ada celah, jadi kaki gue lebih nyaman yang kiri. Oke. Dengan konsekuensi tadi baris kedua maju sedikit ya. Kalau itu baris kedua mundur, artinya lo bakal lebih sempit ya. Oke, jadi gitu guys pengalaman Pak Rehan duduk di baris kedua dan baris ketiga Stargazer. Tapi selama tadi perjalanan di tol gimana Pak? Duduk di baris kedua dan baris ketiga? Lumayan, tapi bantingannya kerasa Pak? Bantingannya lumayan lah, agak keras gampang enggak lah. Sedang-sedang aja ya? Lah. Siap guys.
Nah guys, ini perjalanan rute kita pertama. Kita sudah sampai di Golden Tulip Resort di Batu. Jadi tadi kita dari Surabaya sampai Batu sini sempat berhenti juga di Malang. Totalnya perjalanan kita tuh tadi sekitar memakan waktu sampai hampir 3 jaman dengan jarak tempuh 110,1 km, dan dari hasil MID di Stargazer ini dengan beragam rute perjalanan tadi cukup menanjak. Kira-kira kita mendapat konsumsi bahan bakar sekitar 8,3 per 100 km, tinggal dibagi aja. Jadi, tapi ini belum final karena kita masih ada rute lagi untuk perjalanan ke Solo, dan di sana kita akan tes lagi untuk konsumsi bahan bakar dan ngerasain lagi sensasi berkendaranya. Jadi gitu dulu, kita ikutin hari kedua nanti. Nah guys, kita tadi sudah dari Batu Malang, penginapan pertama. Kita sekarang sudah menuju Surabaya dan akan lanjut ke Solo. Sebelumnya kita akan makan siang dulu ya, cuman nggak tahu di mana ini. Nah, soal sisi performa tadi gua ngerasain dari mulai jalan arteri dan masuk ke tol Pandaan. Si Stargazer ini ternyata cukup baik ya, dengan mesin 1500 cc, punya tenaga 115 PS atau 113 TK. Sisi responsifnya setiap tarikannya itu padat banget. Gue masih bilang cukup baik ya, karena benar-benar terasa responsif. Perpindahan giginya pun RPM-nya selalu tinggi terus. Ini mungkin jadi salah satu karakter dari IVT atau transmisi yang digunakan Hyundai pada Stargazer. Yang menariknya lagi, saat lo berkendara di jalan tol ini, lo bisa memainkan mode berkendara. Kalau lo butuh kecepatan atau akselerasi yang lebih padat, lu bisa pindahin ke mode sport. Lalu ada pilihan juga smart, lalu ada pilihan eco kalau lu buat berkendara yang lebih irit, dan kalau buat harian lu bisa pakai yang normal. Jadi gitu dulu guys, kita akan bahas lagi lebih dalam soal sisi performanya, handling, dan bantingan-bantingan dari suspensinya ketika nanti kita melanjutkan perjalanan ke Solo. Oke. Nah, dari sisi performa, dapur pacu Hyundai Stargazer ini ternyata masih cukup baik ya. Setelah kita cobain 2 hari kemarin, mesin 1500 cc dengan tenaga 115 PS atau sekitar 113 TK itu masih cukup, dalam kategori cukup untuk sebuah mobil keluarga. Kenapa gue bilang begitu? Karena sisi responsifnya itu masih terasa. Begitu juga dengan akselerasinya juga masih cukup baik ya. Jadi bahkan dibandingkan dengan para rival, gue berani bilang ini 11-12. Dan paling tidak ini mewadahi lah untuk sebuah seukuran mobil keluarga atau yang bermain di LMPV. Nah, meski sajiannya interiornya cukup baik ya dalam arti kenyamanan, cuman ada catatan penting buat gue pada Hyundai Stargazer, terutama saat menjadi pengendara. Karena pada pilar A, meski visibilitas ke depannya itu cukup lapang, tapi gue menemukan ada titik blind spot, dan ada beberapa teman gue juga di sini juga sudah bilang, jadi di pilar ini sangat blind spot. Mungkin setiap pengendara akan berbeda-beda, cuman yang gue rasain ini blind spot banget, terutama saat lo sedang melakukan U-turn, dan ini pastinya bakal jadi concern. Nah, buat calon konsumen Hyundai Stargazer juga tentunya sebelum membeli ada baiknya melakukan test drive untuk melihat dulu apakah ini jadi konsentrasi lo, apakah ini sangat mengganggu atau annoying, atau memang bener kata gue ini menjadi blind spot, terutama saat U-turn ya, untuk jadi bahan pertimbangan juga, karena ini berkaitannya dengan safety guys. Nah, setelah 2 hari merasakan sensasi berkendara Hyundai Stargazer, gue punya kesimpulan kalau di segmennya Stargazer ini punya banyak modal untuk bersaing dengan para rivalnya yang sudah lebih dulu meluncur, terutama soal sajian ragam fitur high-tech seperti Blue sampai Smart Sense. Bahkan paket keselamatan aktif pada Smart Sense yang ditematkan Hyundai pada Stargazer bisa jadi paling lengkap daripada kompetitornya seperti TSS-nya Toyota atau Asa-nya Daihatsu. Cuman memang menjadi pertanyaan, apakah benar konsumen di segmen ini, di segmen LMPV ini butuh itu semua, mengingat konsumennya beragam lapisan masyarakat nih. Dan kalau kita lihat atau berkaca, pasarnya itu justru lebih besar menengah ke bawah ya. Jadi apakah benar-benar butuh atau
nice to have aja. Soal performa, meski bukan yang jadi terbesar di kelasnya, tapi dapur pacunya bisa dibilang cukup memuaskan ya untuk memberikan sensasi dan responsif berkendara. Tenaga 115 PS atau kalau kita konversikan menjadi 113 TG itu sudah cukup untuk memberikan performa yang baik di segmennya dia di mobil keluarga. Jadi overall untuk performa mesin nggak terlalu mengecewakan, apalagi transmisinya itu menarik banget karena EVT-nya itu memberikan apa ya, saat kita nyoba ngeber itu perpindahan giginya itu nggak terasa ada jeda, justru RPM-nya berada di atas terus, dan ini bikin dia tuh responsif dan memang putaran atasnya bisa dibilang cukup baik ya. Dari sektor kenyamanan kabin yang jadi poin dan banyak perhatian nih, gue bisa bilang di sini Stargazer cukup lapang ya. Baris pertama, baris kedua itu cukup lega baik untuk ruang kaki atau ruang kepala. Nggak ada keluhan soal kabin, jadi saat gue coba untuk duduk di baris ketiga, menampung tinggi gue yang sekitar 175 atau 177 itu masih cukup memberikan rasa yang nyaman ya. Tapi gue nggak tahu nih kalau misalkan berkendara lama berada di dalamnya itu akan ngerasa lelah atau enggak, karena ruangnya memang nggak bisa dipungkirin nggak seluas baris kedua. Nah, visual kaca depan ini cukup menarik ya, yang jadi sorotan juga untuk dashboardnya. Sebenarnya adanya tonjolan pada frame di head unit sampai ke speedometer itu so far sih nggak mengganggu pandangan visibilitas ke depan. Cuman memang apa ya, sedikit knowing ya kenapa harus ada di sini. Yang jadi catatan sebenarnya ada titik blind spot di pengemudi sebelah kanan. Di pilar A itu cukup blind spot buat gua, terutama saat U-turn. Nah, ini juga jadi PR buat calon pembeli Stargazer. Baiknya pastikan bila posisi tubuh dan daya pandang Anda ketika mau membeli nih, melakukan test drive dulu. Jadi dilihat dulu nih, ini cukup nggak atau enggak, atau ini cukup visibilitas gua atau enggak, karena memang saat U-turn itu terasa sekali di situ benar-benar nggak kelihatan. Meskipun ada blind spot collision ya, cuman itu nggak bisa efektif ketika U-turn. Soal handling juga nggak ada masalah. Di mobil kita sempat ngebut, kita bawa ngebut ya, kecepatan tinggi 100 di atas 100 kpj itu masih body rollnya minim banget, dan limbungnya juga sedikit, mungkin karena memang ground clearance-nya dia yang nggak setinggi dengan para rivalnya. Lalu suspensinya masih gue bilang kategori yang cukup enak, nggak terlalu nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut, dan ini masih dapat toleransi yang cukup besar ya dari gua, karena memang ngerasain saat di baris kedua tuh guncangannya nggak terlalu guncang atau gimana banget, dan di baris ketiga memang sedikit terasa, cuman masih ada toleransi lah. Cuman nggak tahu kalau misalkan kita isi penuh menjadi 6 penumpang, karena yang kita pakai ini paling tinggi dengan captain seat, jadi kapasitasnya yang 6 penumpang. Nah guys, gitu dulu pembahasan kita soal Hyundai Stargazer di ajang media test drive bersama Hyundai ya. Jadi kita sudah 2 hari dari Surabaya, Malang, Batu, lalu Surabaya lagi, dan balik kita ke Solo. Nah, untuk pembahasan lebih detail pastinya kita akan bahas lagi mengenai sisi performa sampai konsumsi bahan bakar. Jadi pantengin terus channel Kompas Otomotif, dan salam sehat, see you.